Ini Deva, dia mau beli mobil bekas, tapi susah dapat yang pas. Nyari di koran, yang nggak dapet dong. Sampai harus naik odong-odong. Please ya, jangan kayak Deva. Solusinya, jadilah kayak Gary. Gary cari mobil di mobil pilihan Garasi ID. Gary puas beli mobil bekas di Garasi ID. Dapat garansi 1 tahun lagi. Garasi ID, solusi puas pilihan mobil berkelas. Tegak di pantai, badan rasa terbakar. Tempat wisatawan menikmati pemandangan alam. Saya di sini MC webinar ingin menyapa Sobat BC Insurance dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai, jumpa lagi di acara bincang-bincangnya BC Insurance tentunya dengan bintang tamu yang istimewa. Nah, Sobat BC Insurance bagaimana nih kabarnya? Luar biasa sekali ya antusiasnya. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih buat semua sobat-sobat BC Insurance dimanapun berada yang selalu setia mengunjungi BC Expoversary 2021 khususnya di booth-nya BC Insurance. Nah, sebetulnya di booth-nya BC Insurance kita nggak cuma punya webinar ya, tapi kita punya banyak sekali acara dan hadiah menarik yang teman-teman BC Insurance bisa dapatkan. Nah, mumpung masih ada 4 hari ke depan, kita mau intip lagi nih sebetulnya ada apa sih di booth-nya BC Insurance? Check it out! Pertama kita punya 250 voucher kopi kenangan setiap minggunya. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal masuk saja ke booth-nya BC Insurance dan rebut voucher kopinya. Selanjutnya kita ada capture, like, and share challenge. Nah, ini buat teman-teman yang hobi banget selfie ya, kayak saya. Ini gampang banget, bisa banget ikut acara ini dengan cara follow akun officialnya Instagram BC Insurance, kemudian selfie dengan virtual booth BC Insurance, dan upload ke IG dengan caption semenarik mungkin dan tag 5 temanmu tentunya. Tag juga BC Insurance dengan hashtag BC Insurance, hashtag BCA Expoversary, hashtag 64. Terakhir kita ada bincang-bincang BC Insurance dengan banyak bintang tamu yang istimewa dan luar biasa. Nah, sebetulnya di bincang-bincang kali ini kita nggak cuma berbagi ilmu, nggak cuma diskusi, tapi teman-teman juga bisa dapetin hadiah berupa uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 6 orang penanya terbaik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi webinar kali ini, saya mau kasih lihat sedikit video nih sebagai bocoran siapa sih bintang tamu kita di hari ini. Silakan. Oli mau servis mobil. Dia kaget. Kok mahal abis? Jadi mogok karena nggak servis. Gagal servis, batal pacaran, diputusin. Sampai Oli... tinggal kawin. Please, jangan kayak Oli. Solusinya, jadilah kayak Gary. Beli voucher jasa dan servis di Garasi ID. Dapat banyak diskon di bengkel terpercaya. Garasi ID, solusi puas perawatan mobil berkualitas. Oke, sudah kebayang ya siapa bintang tamu kita di siang hari ini. Nah, teman-teman, nggak terasa ya setahun sudah kita dan masyarakat dunia pada umumnya melewati masa pandemi. Begitu banyak perubahan yang terjadi mulai dari gaya hidup, pola hidup, ya, sampai dengan aktivitas atau kebiasaan kita sehari-hari. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah terbiasa bekerja dari rumah, kemudian anak-anak sekolah pun masih belajar dari rumah, dan bahkan kemarin pemerintah sempat menganjurkan kita untuk beribadah pun dari rumah. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kita lakukan di luar rumah sekarang intensitasnya jadi berkurang nih. Hal ini juga berimbas tentunya kepada alat transportasi yang biasa kita gunakan, salah satunya mobil pribadi. Nah, di siang hari ini untuk mengetahui lebih dalam lagi gimana sih sebetulnya cara perawatan kendaraan pribadi memasuki era new normal ini, kita akan berbincang dengan pakarnya. Tapi sebelum saya menyambut bintang tamu kita kali ini, kami juga ingin mengingatkan kepada Sobat BC Insurance semua bahwa di webinar hari ini, Sobat BC Insurance bisa berkesempatan mendapatkan hadiah berupa saldo sakuku total senilai Rp600.000 untuk 6 orang pemenang. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kamu cuma bikin pertanyaan aja, pertanyaan yang seru, pertanyaan yang menarik, dan nanti kami akan memilih 6 orang pemenang yang masing-masing akan mendapatkan saldo sakuku senilai Rp100.000. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini atau siang hari ini saya nggak cuma sendiri, tapi saya juga ditemani oleh bintang tamu. Kalau biasanya
sebelum-sebelumnya ada bintang tamu, tapi spesial untuk hari ini kita langsung datangkan 2 orang bintang tamu. Siapa mereka? Kita langsung sambut saja, yaitu Bapak Sandi Susilo selaku General Manager Produk dari Garasi.id. Halo Pak Sandi, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang Pak Sandi. Selamat siang, wah cerah sekali nih mukanya ya Pak. Oke, terima kasih Pak Sandi sudah berkesempatan di sela-sela kesibukannya nanti untuk berbagi ilmu dengan kita semua ya Pak. Thank you undangannya. Sekarang kita sambut juga ada satu lagi bintang tamu istimewa saya, yaitu Bapak Rian Adinata selaku Lead Car Inspector dari Garasi.id. Selamat siang Pak Rian. Selamat siang Mbak Titi. Halo. Pak kayaknya mukanya sih masih muda ya, ya beda tipis lah ya sama saya. Jadi saya panggilnya Mas aja kali ya, biar lebih rileks ngobrolnya, boleh ya? Bebas. Bebas, oke. Sebelum kita masuk ke sesi webinar, nah Pak Sandi dan Pak Rian sekarang kesibukannya apa aja nih? Kayaknya di Garasi kan udah mulai padat ya? Betul, jadi kita di Garasi ID sekarang masih sibuk untuk mencari solusi buat gimana kita sebagai startup e-commerce otomotif bisa bantuin pengguna-pengguna kendaraan yang mungkin saat ini lagi banyak naruh kendaraannya di rumah, yang mungkin juga kepikiran mau jual atau mau beli mobilnya. Dan sebetulnya kita juga sudah banyak kerjasama produk ya, Mas, antara Garasi.id dengan BCA Insurance ya sekarang ini ya. Betul sekali. Kita udah jalan beberapa kali kolaborasi dengan BCA Insurance, ada beberapa produk proteksi mudik salah satunya yang saya ingat yang kita juga tawarkan atau kita bundling di produk-produknya Garasi ID. Yes, betul. Baik. Pak Sandi dan Mas Rian, siang hari ini kita akan berbicara seputar kendaraan pribadi nih ya. Nah, kalau biasanya kan sebelum pandemi kemarin mungkin intensitas penggunaan kendaraan pribadi kita tuh begitu padat ya, bahkan hampir setiap hari nih digunakan. Nah, tapi karena efek pandemi ini mau nggak mau intensitas penggunanya berkurang atau lebih banyak diam di rumah nih kendaraannya gitu ya. Nah, Pak Sandi dan Mas Rian, boleh dong ya bagi-bagi tipsnya nih di siang hari ini buat semua Sobat BCA Insurance sebetulnya cara perawatan apa sih yang tepat untuk kendaraan di era new normal ini? Siap. Baik, mungkin dari Pak Sandi nanti boleh berikan masukan atau pemaparannya ya untuk yang pertama. Silakan Pak. Thank you. Oke, langsung ke slide berikutnya aja. Ya, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pengunjung BCA Expo Verseri Online Edition tahun 2021. Ini pertama kalinya juga kita Garasi ID hadir di acara BCA Expo online ini karena sebelum-sebelumnya kita selalu ikut yang di offline-nya ya. Betul. Sama juga nih buat Garasi ID. Oke, salam sejahtera ya buat kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Amin, Pak Sandi. Ya. Semangat selalu Pak Sandi. Semangat selalu. Terima kasih buat rekan-rekan BCA Insurance dan juga dari Bank BCA untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, sekali lagi nama saya Sandi Susilo. Saya di sini selaku GM Product dan Operation dari Garasi ID. Yang hari ini akan cerita sedikit banyak tentang Garasi ID. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah dengar tentang Garasi ID atau sudah pernah dengar tapi mungkin kurang jelas Garasi ID itu apa. Garasi ID itu yaitu startup baru hasil inkubasi dari Blibli.com, BCA Finance, dan juga BCA Insurance selaku pemegang saham utamanya. Nah, Garasi ID itu adalah satu e-commerce otomotif yang berdiri sejak 2017 akhir. Kami memiliki 3 lini bisnis utama, yaitu penjualan jasa dan servis atau perawatan mobil. Kami juga bergerak di bidang penjualan atau pembelian mobil second dan baru. Dan juga kami menyediakan bantuan pembiayaan untuk Bapak Ibu yang mungkin tertarik membeli mobil, tapi mungkin ingin melakukan pembayaran secara kredit atau cicilan. Fokus kami terutama masih saat ini di kendaraan roda 4. Nah, sebagai anak usaha dari Blibli, BCA Insurance juga BCA Finance, saat ini kami memiliki jangkauan atau jaringan penjual mobil sebanyak 5.000 jual atau dealers, dan juga kami memiliki jangkauan bengkel-bengkel atau workshops, partner-partner kami yang menawarkan berbagai jasa mereka yang tersebar juga di banyak kota. Nah, jika Bapak Ibu pengen tertarik lebih tahu tentang Garasi ID, bisa buka website kita di www.garasi.id. Kita tersedia juga aplikasi Android yang bisa di-download secara gratis di Google Play Store. Nah, saat ini di kurang lebih pengunjung kami ada sekitar 1 juta per bulan. Jadi sudah lengkap banget ini paketnya ya Pak Sandi ya?
Tahun ini kita rencana ingin luncurkan juga aplikasi iOS, Bu Tuti. Jadi gitu. banyak pertanyaan dari pengunjung-pengunjung kita, kok nggak ada aplikasi iOS-nya? Ya, jadi kita coba berikan solusi untuk kita luncurkan aplikasi iOS-nya. Gitu. Nah, kami saat ini di tahun 2021 menjangkau 4 area tersedia di Jabodetabek, yaitu di mana kantor kami juga berada di daerah KS Tubun di Slipi. Kemudian kami juga berada di Bandung, Jawa Barat, Surabaya untuk daerah Jawa Timur, dan juga kami telah menjangkau daerah Jawa Tengah. Memang waktu 2019 ya, kita waktu zaman sebelum pandemi, Garasi ID ada rencana kita mau ekspansi lebih banyak nih, kita pengen ke daerah Indonesia Timur, ya kan, Makassar, ke Bali contohnya, atau ke Sumatera. Cuman mungkin seperti banyak perusahaan lain yang mencoba restrukturisasi ya atau berubah prioritasnya, kita coba fokuskan ke 4 daerah ini dulu sebelum kita lebih expand ke daerah-daerah lain. Oke. Nah, untuk berikutnya yang juga inti dari webinar ini, mungkin saya langsung silakan rekan saya Mas Rian. Mas Rian ini lead inspector atau lead car inspector di Garasi ID yang nanti bisa memberikan banyak hal, untuk menceritakan banyak hal tentang gimana sih perawatan kendaraan di zaman sekarang, zaman new normal. Gitu. Jadi Mas Rian lebih ke teknisnya gitu kali ya, Pak Sandi ya? Betul, Mas Rian. Mas Rian ini pengalaman di banyak sebelumnya sebagai service advisor di beberapa bengkel besar di daerah Jakarta, dan Mas Rian saat ini di Garasi ID bertanggung jawab untuk car inspector. Car inspector itu jadi kita punya lini bisnis di mana kita melakukan pengecekan terhadap unit-unit mobil yang ingin kita beli maupun ingin kita jual juga. Jadi tetap harus diseleksi gitu ya, baik yang mau dijual maupun dibeli tetap harus melewati timnya Mas Rian dulu nih. Betul sekali Bu Tuti. Jadi karena kita di Garasi ID ingin memberikan solusi ya, karena kita mencari mobil atau ingin menjual mobil itu kan gampang-gampang susah tuh kata orang. Kita pengen pastiin kalau mobil yang kita jual juga kualitasnya prima. Oke. Baik, jadi nanti mungkin pembeli nggak perlu khawatir ya, karena semua yang dijual di garasi ini sudah melewati tahap proses inspeksi dulu ya, betul. Inspeksi dulu ya. Baik. Oke, baik, terima kasih Pak Sandi atas kesempatannya. Selamat siang kepada para peserta webinar BCA Insurance. Selamat siang kepada Mbak Titi. Ya, selamat siang Mas Rian. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Semoga kita semua juga sehat ya, Mas. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rian, saya selaku Lead Inspector dari Garasi ID yang kesehariannya melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang akan diperjualbelikan. Itu. Nah, senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan oleh BCA Insurance. Terima kasih BCA Insurance untuk berbagi sedikit ya pengetahuan saya yang saya miliki seputar perawatan mobil. Itu. Harapannya sih agar setelah acara webinar ini para peserta dapat mendapatkan gambaran atau mungkin juga bisa melakukan sendiri perawatan mobilnya itu di rumah, perawatan ringan, perawatan yang sederhana di rumah sendiri. Baik, Mas. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu mengenai perawatan mobil sendiri di rumah. Nah, sebelumnya sih akan saya bahas dulu ya sedikit mengenai perawatan mobil. Perawatan mobil itu apa sih? Kenapa sih kok harus dirawat mobil itu? Nah, pada dasarnya merawat mobil itu bertujuan agar menjaga ya keadaan mobil itu agar selalu dalam keadaan baik, kemudian siap bisa dipergunakan kapan saja. Kemudian juga ada faktor kenyamanan juga, kita kan juga nggak mau pakai mobil itu yang nggak nyaman dipakai. Dan juga yang paling penting adalah faktor keselamatan. Jadi kita bisa percaya diri dalam menyetir di jalan karena mobil itu terawat dengan baik. Karena faktor fitur-fitur keselamatannya juga terjaga dengan baik. Nah, kenapa sih kok harus melakukan perawatan mobil di rumah? Gitu.
apakah melakukan servis berkala di bengkel itu nggak cukup gitu. Nah, mungkin harus kita bedakan ya, pemeriksaan di bengkel sama pemeriksaan di rumah. Pemeriksaan di bengkel atau servis berkala ya, biasa kita sebut di bengkel itu kan sifatnya pemeriksaan yang terjadwal. Jadi dari pabrik mobil atau dari ATPM-nya itu sudah memiliki pakem jadwal tertentu untuk melakukan perawatan mobilnya. Misalkan contohnya 6 bulan sekali atau 10.000 sekali. Dan itu sudah ada poin-poin sendiri misalkan contohnya di buku servis, apa-apa saja yang diperiksa di setiap proses pemeriksaan berkala tersebut. Nah, pemeriksaan itu skalanya juga lebih detail, lebih besar juga kalau di bengkel. Nah, sedangkan kalau di rumah, pengecekan atau perawatan sendiri di rumah itu sifatnya jadi seperti semacam bentuk perhatian kita lah, care kita terhadap mobil yang akan kita pergunakan, yang kita pergunakan sehari-hari. Dan sifatnya itu hanya sederhana, ringan. Jadi tidak perlu ada pembongkaran, tidak perlu ada pengecekan yang detail macam-macam, itu tidak perlu. Jadi sifatnya hanya untuk memastikan kita tahu loh mobil kita ini keadaannya sudah siap untuk digunakan. Gitu. Next slide ya. Nah yang pertama ini yang paling mudah untuk dilakukan tiap hari, mungkin di luar masa pandemi juga kita selalu lakukan ya. Iya, betul. Itu menjaga kebersihan interior, kebersihan eksterior. Nah, terutama sih bagi mobil-mobil yang biasa terparkir di garasinya yang outdoor atau semi outdoor gitu. Karena kan langsung terpapar oleh hujan, panas, betul. debu. Nah, itu ya. Di bagian eksterior akan lebih cepat rusak. Jadi misalkan catnya jadi buram atau pudar warna catnya, atau kaca mobil yang jadi berjamur, atau mungkin bagian-bagian eksterior lainnya akan mengalami kerusakan seperti karet-karet gitu. Contohnya itu kan kalau terkena panas terlalu lama, sering terus-menerus itu bisa jadi rusak gitu. Cara paling mudah itu adalah menjaga kebersihan eksterior itu dengan mencuci mobil secara berkala, kemudian membersihkannya benar-benar kering. Jadi ketika sudah basah nih, misalkan hujan atau kita cuci sendiri, itu segera dikeringkan, jangan langsung terpapar panas gitu. Atau misalkan memang kalau kita parkir di semi outdoor atau outdoor, itu sebisa mungkin menggunakan cover mobil untuk melindungi. Jadi panas dari luar itu tidak langsung ya mengenai mobilnya. Kemudian bila diperlukan lagi, lakukan detailing atau poles. Nah, jadi kalau kita poles itu akan mengembalikan ya cat kita itu menjadi warnanya jadi bagus lagi. Lebih mengkilap gitu kali ya, Mas. Ya, menjadi lebih mengkilap lagi. Jadi warnanya tuh jadi kembali lagi seperti semula gitu. Dan juga bisa menghilangkan jamur-jamur. Nah, itu bisa mengurangi hal itu. Terutama sih di bagian kaca kan, kalau kaca itu masuk ke dalam faktor safety ya. Ketika kaca itu banyak jamur itu contohnya, jadi kan akan jadi buram. Nah, itu cukup berbahaya ketika musim hujan seperti ini contohnya. Nah, itu harus diperhatikan. Karena bisa menghalangi atau mengurangi pandangan kita saat di jalan. Nah, itu untuk eksterior ya. Untuk interior sama membersihkan juga, itu tujuannya sih lebih ke kenyamanan ya dalam berkendara. Kan kita nggak mau kalau kita di dalam mobil, nyetir mobil atau jadi penumpang itu keadaannya kotor. Misalkan lantainya kotor, nah itu sebaiknya dibersihkan, divakum. Kemudian dashboard yang ada debu-debunya itu kita bersihkan, sampah-sampah bekas makanan itu segera dibuang ke tempatnya. Hal ini sih selain memberikan kondisi yang bersih di interior, nah itu juga kebersihan interior itu juga berpengaruh terhadap performa AC. Jadi membantu agar AC mobil itu lebih awet. Karena kenapa sih? Karena kalau AC itu kan dia menyedot udara yang ada di dalam kabin tuh. Ketika udara di dalam kabin itu kotor, banyak debunya, nah otomatis AC juga akan menjadi lebih kotor. Nah, nanti
pasti akan ada biaya macam-macam lah di belakangnya karena AC rusak atau AC kotor harus dibersihkan seperti itu. Nah, itu juga satu hal lagi yang jadi concern adalah masalah kesehatan kan ya, kan kita lagi masa pandemi seperti ini lebih fokus mengenai kesehatan. Nah, itu dengan menjaga kebersihan di interior itu juga akan lebih menjaga kesehatan kita juga. Dan kalau perlu juga sekarang ada banyak sekali bengkel itu yang menyediakan jasa istilahnya fogging ya. Jadi mereka itu mensterilisasi kabin mobil pakai semacam zat kimia tertentu. Nah, itu diaplikasikan di dalam kabin. Jadi kabin itu akan steril dari bakteri-bakteri atau kuman. Jadi kita bisa lebih merasa aman dan nyaman di dalam mobil. Nah, untuk kebersihan ada satu hal lagi yang mungkin yang perlu diperhatikan ya, yaitu di ruang mesin. Selain tadi di interior sama eksterior, di ruang mesin itu juga perlu kita perhatikan mengenai kerapihan atau kebersihannya gitu. Karena saya juga pengalaman saya sebelumnya itu banyak menemui itu kalau di ruang mesin itu kotor itu karena ada hewan liar. Contohnya di sini tikus. Nah, apalagi yang parkirnya di semi outdoor atau outdoor itu ada tikus masuk, itu bisa masuk ke dalam ruang mesin. Nah, itu harus segera dibersihkan karena kalau nggak dibersihkan nanti bisa jadi bisa mengundang tikus-tikus lainnya. Jadi kayak jadi sarang tikus di ruang mesin kita. Belum lagi kabel yang suka digigitin gitu ya, Mas ya. Saya sering dengar tuh kayak gitu. Kabel-kabel, selang-selang. Nah, itu bisa berakibat merusak komponen. Terus tahu-tahu kita mau pakai mobil tiba-tiba nggak bisa di starter, mogok karena kabelnya digigit tikus. Nah, mungkin bisa lebih aware juga di ruang mesin untuk membersihkan. Mungkin kalau perlu membeli produk anti tikus ya, biar tikus itu nggak kembali ke ruang mesin kita. Next slide. Nah, tadi hal yang mudah ya di dalam perawatan mobil yaitu membersihkan mobil. Nah, selanjutnya sih setelah kebersihan ada hal yang cukup mudah lain ya yang bisa kita aplikasikan di rumah, yaitu adalah dengan mengecek kondisi oli atau cairan-cairan yang ada di mesin. Karena kalau di mesin itu kan ada banyak macam ya oli, ada oli power steering, ada oli rem, ada oli transmisi. Nah, itu paling yang perlu kita cek yang pertama adalah oli mesin. Nah, oli mesin itu sebenarnya kan sudah memiliki jadwal sendiri ya dalam penggantiannya. Dijadwalkan oleh bengkel resmi itu biasanya setiap 6 bulan sekali, atau setiap 5.000 atau setiap 10.000 kilometer sendiri. Nah, itu sudah ditentukan. Kita bisa lihat di buku panduan atau di buku servis untuk lebih jelasnya setiap mobil kita sendiri ya. Tapi nggak ada salahnya kita lakukan sendiri pengecekan di rumah. Pengecekannya apa sih? Pengecekan jumlahnya atau volumenya dan juga kualitasnya. Itu bisa kita cek melalui indikator di dipstick oli. Jadi setiap mobil itu ada namanya dipstick. Jadi kayak semacam batang yang masuk ke dalam ruang mesin. Nah, di situ ada, jadi bisa menyentuh tuh di bagian mesinnya, di bagian bawah mesin itu level olinya itu ketinggiannya seberapa sih. Nah, di situ kita bisa lihat. Jadi kita udah bisa tahu gitu ya, Mas ya. Ini tinggal berapa banyak nih gitu ya. Betul, posisinya itu harus di posisi yang aman di antara minimum dan maksimum. Dan juga kita bisa lihat kuantitasnya juga bisa lihat dari situ. Jadi ketika oli itu sudah agak gelap gitu, karena kan kalau oli itu biasanya dari pabrik itu warnanya kuning atau emas kecoklatan. Nah, kalau dia warnanya semakin gelap berarti kualitas oli itu juga kurang baik begitu. Nah, selanjutnya tadi kan sempat disinggung juga ya kalau penggantian oli itu setiap 6 bulan atau setiap 10.000 begitu. Cuman kan kadang karena dalam masa pandemi atau kita kan sering bekerja di rumah, jadi mobil itu parkir terus di garasi. Nah, itu ada beberapa pertanyaan sih biasanya yang muncul
di di garasi ID. Nah, berapa lama sih oli itu harus diganti, jangka waktunya setiap berapa kilometer atau setiap 6 bulan gitu, karena mobil saya itu jarang dipakai. Apakah perlu diganti apa enggak gitu. Sebenarnya sarannya sih setiap 6 bulan sekali oli itu harus tetap diganti, walaupun mesin atau mobil itu tidak dipakai. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu kualitas oli itu juga akan menurun. Nah, jadi karena mobil jarang dipakai juga ada resiko pengendapan juga. Jadi oli itu kan di bawah mulu, jadi nggak sirkulasi karena jarang berputar di mesinnya. Nah, itu kualitas dari pelumasan olinya tersebut terhadap komponen-komponen di dalam mesin juga akan nggak maksimal. Dan paling berat resikonya juga bisa merusak mesin nantinya. Jadi sebaiknya walaupun mobil nggak dipakai, setiap 6 bulan sekali kita lakukan penggantian Tetap oli harus mesin. rutin ya Mas ya untuk mengganti Ya, oli per 6 bulan betul. sekali walaupun mobil tersebut hanya berdiam aja di rumah gitu ya. Walaupun tidak dipergunakan. Tidak dipergunakan. Oke. Nah, selain oli mesin ada cairan lain itu seperti minyak rem ya contohnya. Ini yang gampang ya yang dicek. Karena kan minyak rem itu umumnya sama pabrik itu dibuat tabungnya itu transparan ya, warnanya putih transparan. Jadi kita bisa melihat level olinya itu seberapa sih. Nah, itu kita bisa lihat oli remnya itu cukup apa enggak. Nah, kita bisa lihat dari tabung minyak remnya karena warnanya transparan. Kalau penggantian sih biasanya di setiap 40.000 kilometer ya di bengkel untuk penggantiannya. Selanjutnya selain minyak rem itu ada air radiator, itu juga yang cukup mudah untuk diperiksa karena sama dengan minyak rem, dia tabungnya dibuat transparan, reservoir radiatornya itu dibuat transparan, jadi kita bisa langsung melihat level olinya dari situ, jumlahnya berapa. Nah, kalau air radiator ini biasanya ada potensi berkurang. Kenapa? Karena dia menguap seiring panas dari mobil. Jadi kena panas, dia airnya itu berkurang sendiri sedikit demi sedikit. Nah, itu pentingnya kita memeriksa. Jadi ketika dia berkurang, itu sebaiknya kita tambahkan dengan cairan coolant apabila berkurang ya. Gitu. Jadi dipastikan levelnya itu, level olinya itu ada di antara batas amannya, minimum dan maksimum itu biasanya ada di tabungnya informasi tersebut. Selanjutnya adalah mungkin yang biasa dilakukan juga adalah pemeriksaan aki ya, yang mudah dilakukan. Terutama untuk tipe aki basah nih, yang harus dilakukan pengecekan atau pengisian secara rutin atau secara berkala. Karena juga sama dengan radiator, air aki itu bisa berkurang. Kalau dia berkurang itu bisa merusak aki atau memperpendek umur dari aki. Jadi penting untuk memiliki cadangan air aki sama cadangan air radiator di rumah. Jadi ketika dia berkurang, kita bisa melakukan penambahan sendiri jika diperlukan. Ke next slide. Nah, ini juga perawatan yang mudah juga, yaitu manasin mobil. Manasin mobil itu berapa lama dan seberapa sering sih, ini juga sering jadi pertanyaan. Apakah cuma perlu dipanasin 5 menit, 10 menit? Nah, itu kalau saran dari saya, ketika mobil jarang dipakai, karena kerja di rumah, sering parkir seperti itu, harus rutin juga dipanasin. Nah, karena apa sih? Manasin mobil itu nggak hanya untuk menyalakan mesin saja, tapi juga sebaiknya juga menjalankan mobilnya. Jadi dijaga agar roda, kemudian transmisi, kemudian rem itu juga bergerak. Jadi ketika dia bergerak atau berrotasi itu bisa jadi ada bagian-bagian yang perlu dilumasin itu akan terlumasi karena si mesinnya itu bergerak. Jadi ketika dia terlumasi atau dia bergerak itu kita bisa pastikan si komponen-komponen tersebut itu bekerja dengan normal. Itu. Tujuan lainnya sih selain memanasin mobil itu adalah untuk menjaga kelistrikan. Jadi kalau aki itu kan dia bisa habis sendiri ya. Tadi
Kalau tadi kan air akinya kita perlu isi secara rutin. Nah, sebenarnya juga aki itu bisa habis sendiri, istilahnya aki tekor. Jadi ketika kita mau pakai, kita start itu nggak bisa nyala mesinnya. Kenapa? Itu biasanya karena aki tekor. Dan itu biasa terjadi ketika mobil itu jarang dipakai, jarang digunakan, karena dia ada discharging sendiri si baterai atau si aki tersebut. Gitu. Jadi ketika kita nyalakan mobil, kita jalankan mobil, itu si mesin itu akan mengisi daya dari si aki tersebut. Jadi aki akan terisi, kemudian bisa menyuplai ke komponen-komponen lainnya. Gitu. Jadi meskipun walau misalkan kita cek, lampu-lampu masih nyala, klakson masih nyala, tapi mesin nggak bisa dinyalakan, itu karena sebenarnya mesin itu membutuhkan daya yang kuat, yang besar saat awal saat start pertama kali. Nah, jadi ketika dia nggak terisi dengan baik si akinya, nah itu pasti ada keluhan seperti itu nanti. Jadi tekor. Jadi sebaiknya dinyalakan secara rutin dan dijalankan secara rutin. Kalau menurut saya sih minimal seminggu sekali sih cukup ya dipakai, misalkan keliling jarak dekat, keliling kompleks seperti itu 15 menit atau setengah jam keliling, itu bisa mengisi aki, kemudian bisa melumasi bagian-bagian atau komponen-komponen di dalam mobil yang seharusnya dilumasi. Next slide. Nah, selain aki, oli, nah itu ada juga yang perlu diperhatikan adalah ban ya. Di sini yang perlu diperhatikan kalau ban itu yang pertama tekanan anginnya. Angin bannya itu cukup atau tidak, ban kita kempes atau enggak gitu. Karena ketika ban itu kempes, itu akan cepat merusak ban itu sendiri. Baik mobil itu dalam keadaan diam ataupun dalam keadaan bergerak gitu. Ketika roda nggak bergerak, jadi kan hanya ada satu sisi permukaan ban itu yang menempel ke lantai dan menahan beban kendaraan ya. Jadi di sisi permukaan tersebut itu bisa terjadi kerusakan. Jadi permukaannya bisa jadi nggak rata, elastisitasnya jadi nggak bagus, seperti itu. Nah, tapi ketika misalkan ban itu kempes, tapi kita paksakan untuk jalan, nah itu juga bisa berbahaya. Selain dari merusak sendiri ya, ban itu sendiri juga bisa rusak karena aus, dipakai terus-menerus dalam keadaan kempes, juga bisa berbahaya karena setir atau kemudi itu jadi tidak stabil gitu. Dan itu berbahaya, bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain gitu. Efek lainnya ke mesin sih biasanya adalah jadi kayak terasa kurang tenaga gitu, karena memang ketika ban itu kempes, dia akan terasa lebih berat untuk membawa mobil itu. Jadi ada efek lain juga biasanya jadi terasa lebih boros si mesinnya. Jadi sebaiknya diperiksa tekanan bannya secara rutin sesuai yang disarankan oleh pabrikan, karena setiap mobil pasti beda-beda, tekanan anginnya berapa, maksimal berapa, seperti itu. Nah, selain tekanan angin ban, juga perlu diperhatikan mengenai massa ban ya, karena ban itu ada masanya. Kenapa? Karena ban itu kan terbuat dari karet ya, komponen utamanya. Dan sedangkan karet itu kita tahu lama-kelamaan pasti akan berubah gitu sifatnya. Jadi bisa jadi keras seiring waktu berjalan gitu. Nah, biasanya ban itu usianya kalau bisa jangan lebih dari 5 tahun gitu. Ketika udah 5 tahun sebaiknya dipergunakan. Karena performanya juga pasti akan menurun. Mungkin dari sisi kenyamanan ya, dari sisi kenyamanan itu berkurang. Kemudian dari ada resiko juga karena kurang elastis ya, si karetnya atau si bannya kurang elastis, jadi ada resiko bahaya pecah di jalan gitu. Jadi kita bisa lihat dari mana massa ban itu, kita bisa cek dari ada di dinding ban tuh ada kayak semacam kodenya. Betul. Biasanya
ada kode berupa 4 angka. 4 angka. 2 angka pertama itu adalah minggu keberapa ban itu dibuat, sama 2 angka terakhir itu adalah tahunnya. Misalkan contohnya 0121, berarti ban itu dibuat di minggu pertama tahun 2021 gitu. Jadi sebenarnya sih yang paling jadi concern sih itu kalau masalah ban itu adalah resiko pecah ban tadi di jalan, karena itu bisa berbahaya sekali. Ketika kita pakai jalan kenceng, sedangkan bannya kurang fit gitu, terkena benturan misalkan kena lubang gitu, nah itu bisa jadi kecelakaan. Mungkin kita sering lihat misalkan kalau kita jalan di tol itu ngantuk dan pecah ban jadi penyebab utama dalam kecelakaan. Hal ini kita bisa hindari atau minimalkan dengan melakukan perawatan ya atau pengecekan ban. Ketika bannya kempes itu diisi, ketika memang udah waktunya ganti sebaiknya diganti karena faktor keselamatan yang utama di sini. Betul Mas. Nah, ngomong-ngomong faktor keselamatan sih sebaiknya juga jangan lupa untuk memproteksi kendaraan ya dengan asuransi kendaraan yang tepat dan berpengalaman. Betul sekali Mas Rian. Next slide. Nah, ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini sebenarnya bukan kita nih yang melakukan, tapi ketika seseorang nih, kita ini nggak punya waktu nih untuk melakukan perawatan berkala di bengkel. Kan tadi sudah disebutkan setiap 6 bulan atau setiap 10.000 kali kita harus melakukan perawatan berkala di bengkel. Sedangkan kita masa pandemi banyak penyakit, banyak virus, itu takut nih untuk keluar rumah gitu misalkan. Harus datang-datang ke bengkel itu agak keberatan, agak takut. Nah ini sekarang itu sudah banyak sekali bengkel yang menyediakan jasa untuk home service atau layanan pick up service gitu. Karena juga sebenarnya kan mereka juga perlu ya butuh untuk customer, jadi mereka lakukan inovasi untuk beradaptasi dengan keadaan seperti ini untuk memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan. Nah, biasanya mereka memberikan layanan home service, jadi kita tinggal panggil bengkel atau mekaniknya untuk ke rumah, kita kasih kunci dan mereka lakukan perawatan berkala sesuai yang disarankan sama buku servis. Gitu. Jadi lebih mudah lah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak melakukan servis berkala rutin, karena sekarang sudah banyak dimudahkan untuk melakukan perawatan berkala. Nah, selain bengkel-bengkel general ya kayak bengkel-bengkel umum seperti itu, sebenarnya juga sekarang ada banyak sekali kayak bengkel atau salon perawatan mobil itu yang menyediakan jasa layanan perawatan interior eksterior, itu bisa dipanggil ke rumah juga. Jadi banyak kayak misalkan kita panggil tukang cuci ke rumah gitu, itu juga sudah banyak bengkel atau salon perawatan yang menyediakan jasa seperti itu. Sampai yang lebih detailing seperti poles seperti itu juga bisa dikerjakan di rumah. Jadi lebih mudah lah untuk kita sebagai pemilik mobil untuk menjaga atau merawat mobil kita. Nah, untuk paling sih cukup untuk tips atau informasi ya mengenai perawatan mobil yang bisa kita lakukan di rumah sendiri. Di mana mobil kita itu lebih banyak terparkir di rumah, nggak dipakai, nah itu tetap harus kita rawat atau kita jaga mobil kita biar kita lebih aman, lebih nyaman untuk memakai mobil itu kapan saja. Nah, bila ada peserta webinar nih yang ingin bertanya atau bertanya mengenai perawatan mobil atau mungkin hal teknis lain mengenai mobil, nah, nanti insya Allah nanti pertanyaan terpilih nanti akan kita coba jawab.
Oke, berarti Mas Rian, intinya tuh sebetulnya bukan cuma wajah sih yang perlu dirawat ya, tapi kendaraan pribadi juga perlu dirawat ya Mas ya. Dan di Betul. masa sekarang ini malah lebih harus lebih ekstra lagi gitu ya, nggak cuma bagian mesin, tapi interior dan eksteriornya juga perlu diperhatikan gitu ya. Jadi Iya, sama betul. pentingnya ya, nggak kalau selama ini kan taunya misalnya yang penting tuh mesin aja, tapi ternyata tidak gitu ya, interior dan eksteriornya juga ikut diperhatikan gitu ya. Iya, Oke, nah betul sekali. baik. Untuk Sobat BC Insurance yang ingin bertanya, silakan langsung saja. Boleh dengan Bapak Sandi atau Mas Rian mengenai solusi perawatan kendaraan di era new normal ini. Dan nanti kami akan pilih 6 orang penanya terbaik untuk mendapatkan saldo sakuku senilai Rp100.000. Oke, kita sudah ada pertanyaan dari Ganita Putri Zahra. Halo Mbak Ganita, apa kabarnya? Oke, Mas Rian, Mbak Ganita mau nanya nih, bagaimana sih cara perawatan untuk kendaraan yang sudah tua atau kendaraan antik nih? Beda nggak dengan kendaraan-kendaraan yang mungkin masih baru? Nah, boleh dari Bapak Sandi atau Mas Rian yang ingin menanggapi perawatan kendaraan untuk kendaraan yang antik atau kendaraan jadul lah gitu ya Mas istilahnya. Mobil antik ya atau mobil jadul. Betul. Pada dasarnya sama untuk perawatannya. Mungkin yang membedakan itu mungkin teknologinya ya. Teknologi mobil jadul sama mobil sekarang itu kan beda. Sebenarnya perawatannya sama aja sih, karena juga mesin juga secara umum perawatannya sama. Oli, radiator, kemudian minyak rem, nah itu di ruang mesin itu perawatannya sama seperti itu. Tapi biasanya kalau mobil tua atau mobil antik itu kan lebih ringkih ya, lebih ringkih atau lebih cepat rusak kalau dipakai itu. Nah mungkin perawatannya lebih ekstra, misalkan lebih sering jadi lebih sering untuk mengecek atau mungkin lebih sering mengenai untuk perawatan berkalanya. Gitu. Karena untuk mengantisipasi bagian-bagian atau komponen-komponen yang akan mengalami kerusakan. Oke, jadi memang lebih ekstra lagi gitu ya. Belum lagi kalau misalnya spare part-nya juga mungkin sudah tidak tersedia lagi di pasaran gitu ya, Mas Rian ya. Jadi Betul. memang kalau untuk mobil tua atau mobil antik memang ekstranya bisa 2 kali lipat gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih. Mungkin saya mau nambahin Bu Titi, Boleh, terkait mobil silakan antik Pak ya. Sandi. Kita pernah punya pengalaman juga dari teman-teman, kalau mobil antik ini harus lebih hati-hati ketika perawatan eksteriornya. Karena kalau misalnya kita bawa ke bengkel khusus eksterior itu mereka menggunakan mesin poles ya, dan mesin poles itu rotasinya keras, cukup kuat gitu kan. Dan itu kalau nggak hati-hati, mobil tua itu punya bodi mobil sudah ya ada beberapa yang retak-retak, itu makin bisa memperparah. Jadi kalau mau merawat bodinya, mendingan mungkin lebih cocok pakai tangan daripada pakai mesin. Oh gitu, jadi sebetulnya lebih bisa dilakukan di rumah gitu ya Pak Sandi ya? Itu masih bisa jadi, karena itu cukup selain olahraga juga kepuasan pribadi saya. Soalnya saya juga suka moles mobil sendiri di rumah. Betul. Karena memang biasanya pemilik mobil antik ya mau nggak mau memang dia lebih ekstra sih memperhatikannya ya. Karena memang kan mungkin nilai jualnya yang sudah nggak kehitung. Kalau menurut saya sih gitu ya Pak Sandi. Kurang lebih begitu. Oke. Baik, kita ada pertanyaan selanjutnya itu dari Bapak Yudan. Halo Pak Yudan. Nah, siang Bang, mau tanya nih, di masa pandemi ini mungkin kan kita jarang keluar rumah. Tiap hari tuh manasin mobil hanya beberapa menit. Kemudian sebetulnya tempo atau waktu untuk memanaskan mobil yang tepat atau yang sesuai atau yang disarankan itu seberapa lama sih? Mungkin ini tadi sebetulnya sudah dipaparkan oleh Mas Rian ya. Mungkin boleh tolong diulangi lagi Mas Rian? Baik. Untuk manasin mobil, jadi manasin mobil itu sebaiknya nggak cuma manasin mesin. Jadi manasin mobil sebaiknya juga yang dipanasin mobilnya, nggak cuma mesinnya saja. Jadi kayak roda itu dijalankan, pindah gigi nanti. Jadi intinya mobil itu dijalankan sih kalau bisa. Dan mungkin kalau untuk berapa lama sih manasin mobil, itu sebenarnya 15 menit itu sih cukup untuk manasin mobil. Jadi itu udah tercakupi semua lah. Jadi untuk kita coba tes jalan mobilnya, kita lakukan jalan itu nanti bisa
kayak aki, rem itu nanti bisa terlumasi semua nanti. Oke. Baik, sebetulnya solusi perawatannya itu nggak cuma memanaskan mobil aja ya. Nah, sebetulnya sebelum ketemu sama Pak Sandi sama Mas Rian, memang saya sih pribadi taunya kalau misalnya perawatan di rumah ya udah yang penting mobil dipanasin aja gitu. Tapi ternyata enggak gitu ya. Ternyata lebih banyak lagi tadi yang sudah seperti yang sudah dipaparkan begitu ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mbak Tiara Sari. Halo, selamat siang Pak Sandi dan Mas Rian. Di masa pandemi ini tentunya akses kita sehari-hari memang sudah tidak maksimal, seperti perawatan mobil pun tidak maksimal. Nah, sebetulnya apa sih yang membedakan layanan home service dengan kita datang langsung ke bengkel gitu? Mungkin saya coba jawab ya terkait pertanyaan ini terkait home service. Di Garasi ID kita juga melihat ada sedikit pergeseran tren ya Bu Titi. Ketika sebelum pandemi banyak pembeli jasa servis kita lebih prefer untuk beli voucher, kemudian mereka datang ke bengkel, misalnya dia mau ganti oli, dia beli voucher di kita karena harga ganti olinya lebih murah, kemudian mereka datang ke bengkel. Nah di musim pandemi terus terang best seller kita jadi lebih ke arah yang home service karena mungkin orang saya di rumah mau ngapain ya, mobilnya butuh perawatan nih, bisa nggak sih orangnya aja yang datang ke saya gitu ya. Memang jadinya ada sedikit geseran karena sekarang bengkel-bengkel juga semakin banyak menyediakan jasa home service. Kalau dulu tuh yang sifatnya lebih simple ya kayak ganti oli, sekarang bahkan servis AC aja ada yang bisa ke rumah. Jadi semakin banyak bengkel juga berinovasi, kita Garasi ID juga berinovasi mengikuti pasar. Bahkan ada yang saya minta ke rumah untuk perawatan kayak kemarin ya beberapa bulan lalu ada banjir di Jakarta, mereka juga bisa datang ke rumah untuk bersihin mobil. Jadi itu ada pergeseran tren memang. Banyak orang sekarang lebih pengen ya udah samperin ke rumah deh. Dan untuk samperin ke rumah juga kita pastikan ya ke partner atau ke mekaniknya juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena dan biasanya kan memang mobilnya juga di luar ya di parkiran atau di gitu dan mungkin kurang terlalu nggak terlalu berinteraksi dekat dengan pemilik mobil. Tapi kita tetap pastikan kalau protokol kesehatan tetap dijalankan oleh para mekanik tersebut. Jadi sebetulnya di masa ini sisi positifnya sudah banyak kemudahan ya Pak ya. Semakin banyak kemudahan yang bisa didapatkan oleh customer ya. Jadi tinggal angkat telepon, pencet nomornya, datang. Atau cek di aplikasi. Gitu ya. Oke, baik. Jadi memang nggak perlu repot-repot lagi gitu ya Pak Sandi ya. Baik, terima kasih Pak Sandi untuk jawabannya, semoga bisa memuaskan. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu ada dari Mbak Iriani. Mbak Iriani, selamat siang Pak Sandi dan Mas Rian, saya Iriani mau bertanya. Saya pernah nih meninggalkan rumah kurang lebih 2 minggu untuk keluar kota. Nah, sebelum saya berangkat, saya lepas aki mobilnya, tapi kata orang, kalau lama nggak dipakai lebih baik aki dilepas agar tidak terjadi kerusakan. Nah, itu betul atau enggak sih Mas sebetulnya istilah itu kalau misalnya kita tinggalin mobil untuk beberapa waktu lama itu sebaiknya aki dilepas? Saya coba jawab. Sebenarnya ngelepas aki dan nggak ngelepas aki nggak ada pengaruh ya kalau menurut saya. Mungkin sedikit ya mungkin pengaruhnya. Ketika kita nggak ngelepas aki, itu daya dari aki tersebut itu akan pasti tersedot ke komponen-komponen dalam mobil tuh yang standby. Karena kan memang ada beberapa komponen mobil itu yang apalagi mobil-mobil modern sekarang itu kan banyak kayak komponen elektronik, banyak komputernya segala macam. Nah itu pasti memerlukan daya. Dan ketika dia standby itu dia pasti nyedot akinya gitu. Dan ketika kita cabut akinya otomatis komponen-komponen tersebut ya pasti nggak akan dapat suplai daya, jadi nggak akan bekerja saat aki dilepas gitu. Kalau concernnya adalah biar aki nggak tekor, sebenarnya dilepas nggak dilepas itu sama-sama tekor aki sebenarnya. Ketika kita pasang mungkin agak sedikit lebih cepat untuk tekornya karena disedot dayanya. Ketika kita nggak pasang akinya atau kita lepas negatif baterainya gitu, sebenarnya juga ada
self discharge dari si aki tersebut. Jadi aki tersebut itu juga kan sebenarnya turun sendiri dayanya, walaupun tidak terkoneksi ke mobil. Kalau saya pribadi sih sebenarnya tetap aja dipasang. Karena kalau mobil-mobil sekarang kan kayak alarm itu butuh daya. Itu mungkin daripada kehilangan mobil lebih baik kita beli aki lagi kan daripada kehilangan mobil karena alarmnya nggak bekerja begitu sih. Jadi pertimbangannya kalau menurut saya sih lebih baik tetap dipasang sehingga si komponen-komponen yang memerlukan daya aki itu akan tetap tersuplai. Gitu. Baik, terima kasih Mas Rian untuk jawabannya. Ini pertanyaannya banyak sekali ya, sampai bingung nih. Cuma kita cari yang mirip-mirip nih. Dari Elfrida Huta Barat, selamat siang Pak Sandi dan Mas Rian. Saya mau tanya nih, sebetulnya pertimbangan apa aja sih selama proses inspeksi dilakukan gitu ya. Jadi tadi kan Pak Sandi sudah sampaikan bahwa kalau di garasi.id itu sebelum mobil yang masuk baik yang dijual maupun yang dibeli itu kan melewati tahap inspeksi dulu nih dari timnya Mas Rian. Nah, itu apa aja sih Mas sebetulnya yang dilakukan saat inspeksi itu, yang diperiksa tuh apa, bagian-bagian apa aja sih? Oke. Jadi secara total di mobil-mobil yang kita periksa ya, baik yang ingin kita beli maupun kita jual, itu telah melewati tahap 170 poin pengecekan ya, kita bilangnya. Jadi ada 5 komponen utama, yaitu mesin, transmisi, kelistrikan, kaki-kaki, dan juga fungsi dari mobil. Atau terakhir kita bilang itu biasanya test drive. Mesin itu kita lihat dari maksudnya dari bunyinya apakah normal, ada bunyi-bunyi aneh atau tidak. Kemudian kelistrikan kita cek apakah kelistrikannya normal, apakah misalnya sudah menambah aksesoris banyak, misalnya audionya sudah tidak standar ya, jadi ditambahin sound system yang baru, karena itu juga akan berpengaruh ke kelistrikan kalau pengerjaannya kurang benar. Kemudian tadi kayak kaki-kaki dan transmisi, itu bisa kita deteksi dengan dari timnya Mas Ben ini, salah satu SOP-nya melakukan test drive atau dibawa ke jalan. Nah, biasanya kita coba bawa test drive karena hal-hal kayak itu baru bisa kelihatan ketika dibawa jalan. Ya, beda dengan mobil yang cuma dihidupin, dilihat bawahnya, dibuat mesinnya, suara-suaranya belum kedengaran. Jadi total ada 170 poin pengecekan, lengkap dengan detailnya. Itu mungkin kalau nanti Bapak Ibu yang pengen lihat lebih lanjut bisa menghubungi kita di Garasi ID atau buka aplikasi atau website kita. Jadi segitu banyaknya ya Pak Sandi, bahkan nggak cuma secara kasat mata tapi langsung dilakukan test drive saat itu juga gitu. Itu sangat penting sekali test drive. Ya. Oke. Jadi itu salah satu indikasi kalau misalnya mobil baik, mestinya ketika dibawa jalan juga akan baik juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sandi untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Mbak Elfrida. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Debbie Ayu Lestari. Selamat siang Pak Sandi dan Mas Rian dari Garasi ID. Saya mau bertanya nih, saya pernah melihat orang melumasi komponen-komponen mesin pada bagian kap mesin dengan bahan bakar solar. Katanya sih supaya mobilnya nggak digigit tikus gitu ya. Dan yang saya ingin tanyakan, apakah tindakan yang dilakukan itu sebetulnya sesuai dengan yang disarankan atau sudah betul atau belum sih sebetulnya melakukan hal itu? Melumasi ruang mesin ya, pakai solar biar tidak ada tikus masuk gitu. Betul. Mungkin bisa aja seperti itu, karena kan sebenarnya kalau tikus atau hewan liar itu kebanyakan kan nggak suka terhadap bau-bau yang menyengat ya. Mungkin bau solar, jadi anggapannya tikus nanti nggak akan masuk karena baunya menyengat begitu. Tapi mungkin sekarang ini sudah banyak sekali sih produk-produk anti tikus, cuman biasanya hanya berupa semprotan atau mungkin berupa suatu kayak camper gitu misalkan. Nah, itu wangi-wangian seperti itu ya. Intinya sih mungkin boleh-boleh saja, tapi mungkin ada risiko ya, karena kan solar itu mengandung minyak ya. Sedangkan di dalam ruang mesin itu ada banyak sekali bagian-bagian yang misalkan ada kabel, ada karet-karet, selang-selang. Nah, itu takutnya nanti ngerusak. Kenapa? Karena kayak karet kena minyak itu kan bisa jadi
karnya rusak, melar, nah seperti itu. Jadi sebaiknya sih kalau sudah ada produk yang lebih bagus, sebaiknya pakai produk yang lebih bagus saja. Oke, jadi lebih disarankan menggunakan produk-produk yang memang sudah diciptakan untuk itu gitu ya, Mas Rian. Dan sekarang ini juga sudah banyak dan gampang ngedapetinnya ya. Dan memang sudah aman gitu untuk ditaruh di kendaraan gitu ya. Betul. Baik. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih buat Pak Sandi. Pak Sandi, sebetulnya antisipasi apa sih yang harus kita siapkan untuk meminimalisir potensi yang dapat merugikan kendaraan kita nih? Supaya kita masih tetap bisa berkendara dengan aman, kendaraan kita masih safety. Nah, itu antisipasi apa yang harus kita lakukan, Pak Sandi? Pertanyaan bagus sekali ya. Saya coba jawab dari angle sebagai saya juga pemilik mobil kebetulan ya, dan saya juga tipe orang yang suka melihara mobil untuk jangka waktu cukup lama. Jadi saya concern sekali sama mobil saya. Nah, yang saya lakukan adalah terutama perawatan mobil itu harus tetap dijaga gitu ya. Maksudnya tetap dilakukan biarpun mobilnya banyak di rumah, servis berkala, paling nggak kayak hal-hal simpel yang ganti oli atau perawatan cuci mobil supaya nggak kotor. Karena kalau kotor itu mengundang tikus, Bu. Itu juga salah satu ya kalau banyak di rumah. Mungkin ada remah-remah makanan tuh di mobilnya, kejatuhan kayak punya anak ya. Itu juga akan mengundang tikus. Nah, kemudian jangan lupa juga mobilnya tentu aja selain tadi dirawat interior eksterior, mungkin ditambahin juga dengan asuransi ya, karena kita juga pengen safety ya. Asuransi kan sekarang juga dari BC Insurance punya produk-produk yang bagus sekali, udah mendukung kebutuhan kita ya. Jadi saya pikir itu sih tadi, ketika mobilnya terawat, besok-besok kita mungkin mau jual lagi, kita harapkan juga harganya bisa tetap lebih baik ya. Itu sih yang mungkin saya bisa sampaikan. Oke, baik. Luar biasa sekali pemaparannya. Terima kasih Pak Sandi untuk tipsnya. Mas Rian juga terima kasih untuk tipsnya hari ini. Nah, buat semua Sobat BC Insurance yang ingin mengetahui lebih banyak produk dan layanan tentang BC Insurance, bisa langsung menghubungi layanan Halo BCA 24 jam di nomor 1500888 atau bisa langsung kunjungi website kami di www.bcinsurance.co.id. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram BC Insurance kami @bcinsurance.id dan subscribe akun YouTube BC Insurance. Nah, buat teman-teman yang belum sempat mampir ke booth-nya BC Insurance, kami tunggu di booth kami. Dan kemudian satu lagi ya, untuk teman-teman BC Insurance yang sedang cari-cari mobil nih, bisa juga kunjungi booth KKB kami untuk mendapatkan banyak promonya. Nah, silakan dari Pak Sandi atau Mas Rian, mungkin sebelum kita closing ada yang ingin disampaikan kembali? Saya harap tadi informasi yang kita sampaikan dari saya dan juga dari Mas Rian bisa membantu Bapak Ibu sekalian ya, ketika merawat mobilnya. Tadi mungkin saya lihat nih banyak banget pertanyaannya yang masuk, betul. Kita nggak bisa jawab satu-satu ya, Bu Titi, banyak ya. Sekali, betul. Sebetulnya 1 jam nggak cukup ya Pak Sandi ya. Kayaknya butuh 2 jam nih kalau mau jawabin semuanya. Tapi kita coba mungkin yang masih ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan di customer service-nya Garasi ID ya, Bu Titi ya. Buka aplikasi atau buka website, nanti bisa dilihat nomor web WhatsApp-nya. Kita punya customer service yang belum 24 jam, Bu Titi, masih Senin sampai hari Minggu, tapi kita bisa membantu untuk menjawab pertanyaan kayak gitu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di sela-sela kesibukannya masih mau join, mampir, berbagi ilmu, berbagi tips dengan Sobat BC Insurance di siang hari ini ya Pak ya. Terima kasih juga udah diundang, Bu Titi. Terima kasih banyak. Sebenarnya sedih sekali sih Pak, ya Pak ya, kita ketemunya virtual begini. Semoga tahun depan kita bisa bertemu langsung, kemudian semoga ada lagi BC Expo yang gede-gede, jadi bisa langsung berkunjung ke booth BC Insurance ya. Oke, kita juga mau mengingatkan untuk semua Sobat BC Insurance untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, kemudian protokol kesehatannya tetap dijaga agar kita semua bisa selalu sehat dan bisa bertemu kembali. Akhir kata saya Titi mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah hadir pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di webinar live BC Insurance berikutnya. Sampai jumpa Pak Sandi, Mas Rian, thank you. Thank you. Oli mau servis mobil, dia kaget.
Kok mahal abis? Jadi mogok karena nggak servis. Gagal servis, batal pacaran, diputusin. Sampai oli. Tinggal kawin. Please, jangan kayak Oli. Solusinya, jadilah kayak Gary. Beli voucher jasa dan servis di Garasi ID. Dapat banyak diskon di bengkel terpercaya. Garasi ID. BCA Insurance, solusi tepat asuransi Anda.